saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan. Terimalah ya Tuhan setiap ucapan syukur kami, karena sesungguhnya hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami puja Tuhan. Ini segenap kami Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kami datang Tuhan, diriku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Setiap ucapan syukur kami, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sungguh Kau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun, Bapa yang selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami ingin menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Diriku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Menyatakan syukur-Mu di hadapan-Nya. Ini segenap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia.
dalam mulut kami Tuhan boleh selalu memuji-muji Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Dan saat ini Tuhan kami ingin lagi Tuhan membawa setiap keberadaan kami. Kami ingin membawa setiap hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin memuji, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Teman-teman, saat saya mempersiapkan pujian malam hari ini, ketika saya mendapat lagu ini, Tuhan ingatkan saya akan satu hal. Ketika awal mula saya masuk ke komunitas ini, saya datang dengan begitu banyak luka yang saya punya, begitu banyak kekecewaan yang saya punya. Bahkan saya menjadi orang yang begitu sulit mengampuni. Tapi saya sangat bersyukur kalau saya punya cici, koko, bahkan orang tua rohani komunitas ini. Walaupun sama seperti saya yang tidak sempurna, sama seperti saya yang begitu mudahnya melakukan kesalahan, mereka pun juga. Tetapi melalui mereka, saya mengalami cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin pada saat dulu, yang namanya orang luka cenderung melukai orang sekitarnya. Bahkan mungkin perkataan saya, apa yang keluar begitu pahit. Mereka punya pilihan untuk, mungkin mereka meninggalkan saya. Mau saya pulih, nggak pulih, mau saya bertumbuh atau enggak. Mereka punya pilihan untuk meninggalkan saya. Tetapi saya melihat mereka mau menjadi lilin-lilin kecil di saat saya hidup di dalam gelap. Sehingga saya mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang teman-teman alami malam hari ini. Mungkin kau begitu punya masalah yang begitu berat, atau kau mungkin dikecewakan, kau mengalami sakit hati yang begitu dalam. Tetapi seperti cici, koko, dan orang tua rohani saya, mereka mau tetap memberikan diri mereka untuk menjadi lilin-lilin bagi saya, sehingga saya boleh dipulihkan. Saya tahu gak mudah untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin menyakiti hati kita. Tetapi bukan berarti gak bisa. Bersama Tuhan, bersama Yesus, kita mampu. Oleh sebab itu kita butuh kasih yang daripada Tuhan untuk kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Mari pujikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang, Tuhan? Saat badai datang
depan, karena Dia Tuhan yang memegang masa depan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan menikmati Engkau melalui firman yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih dari Tuhan. Urapi-Mu lidahnya Tuhan, agar setiap apapun yang Dia katakan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan dapat mengubahkan setiap hati di tempat Tuhan. Urapi Dia Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan urapan yang baru Tuhan boleh turunkan pasti. Dan Tuhan Yesus berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati yang mau ditegur Tuhan, hati yang mau dibentuk melalui firman-Mu malam hari ini, agar sungguh Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Engkau kehendaki. Beracaralah ya Bapa sebebas-bebasnya, dan segala doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi silakan. Shalom semuanya. Selamat malam. Tadi ketika kita PW, selain hadirat Tuhan, saya juga merasakan hadirat Omnes masuk ya. Selamat malam semuanya. Untuk yang belum kenal, tanpa mengurangi rasa hormat pada firman Tuhan, kalau misalnya pakai gue lu nggak apa-apa ya, karena anak muda semua ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Nah, kenalin, nama gue Tri. Gue dari perutusan Project 37. Iya, Project 37 yang itu loh. Kayaknya akan menarik hari ini. Officially mendukung Tri. Saya dekat dengan Tri. Setiap kali saya nginep di, saya datang kompleks, saya selalu nginep di rumahnya dia. Jadi saya harus mendukung dia. Unofficially saya mau lihat orang yang merutin vaksin itu saya juga apa sih? Saya iya aja. Sebagai perkenalan, tadi saya udah di-mention sama Omnes. Saya ini belum lama ini baru pulang dari Alsi, jadi baru tahun lalu pulang. Sebelumnya saya melayani di komunitas Turis Missionis Ministry di TOM, di Perth, dari tahun 2008. Jadi saya tahun ini 15 tahun saya melayani di dalam sebuah persekutuan doa. Di nama Tuhan, saya di keluarga yang 3 bersaudara. Saya yang paling kecil, anak ketiga, makanya namanya Tri, gampang aja. Status, ya pastinya masih single. Kalau misalnya saya pacaran pasti semua orang tahu. Tapi pada hari ini kita mau berbicara tentang suatu hal yang cukup dekat dengan saya. Sebenarnya pas ditanya sama Jojo itu kapan ya Jo? Oke, berapa minggu yang lalu lah. Dia tuh nanya, lo mau bawain ini enggak? Terus aku bilang memberi rasa. Sekarang sih lagi mati rasa, aku bilang. Tapi nggak apa-apa, saya bawa doa dulu gitu. Tapi semoga dengan hari ini, dengan sharing-sharing saya juga, kita semua bisa belajar lebih lagi akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, terutama di dalam bagaimana kita bisa memberi rasa ke orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita. Oke, kita sama-sama membaca Matius 5. Matius 5, 13 sampai 16.
kan seharusnya diulang lagi. Cuma jadi saya mau coba ambil angle yang lain ya. Mungkin kalau misalnya di Retret kan udah diomongin tentang menjadi terang, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Saya akan ngomongin hal yang sama, tetapi semoga dengan dari cara pandang yang lain, tapi bisa mendukung gitu ya. Bicara tentang perirasan selalu sekali lagi menarik gitu, karena rasa kan banyak ya. Ada rasa manis, asin, pahit. Yang nggak ada itu cuma rasa pedas, karena rasa pedas itu cuma lidah yang terluka ternyata. Jadi kalau omongan-omongan orang pedas itu karena mereka terluka lidahnya. Tapi itu benar nggak? Benar ya, kamu sih? Tahu saya. Katanya mendukung, katanya dokter. Ya. Jadi kalau kita baca tadi di ayatnya itu ada yang bilang gitu loh, kalau misalnya garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saya tuh orangnya suka research gitu ya, karena saya mau tahu, karena saya tuh orangnya honest juga tahu, saya tuh susah banget percaya Alkitab. Jadi buat saya kalau misalnya di Alkitab ini kadang-kadang kalau nggak masuk logika, saya harus cari tahu dulu nih benar nggak nih gitu. Jangan saya susah banget buat percaya gitu. Tetapi karena itu jadi giliran percaya banget gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum percaya, cari tahu lah terus. Gitu. Saya pro Thomas. Di sini adalah apakah benar garam itu bisa menjadi tawar? Pada kenyataannya garam, atau kalau teman-teman pasti belajar IPA dulu, sodium chloride ya, NaCl ya jadi. Itu tuh yang menyebabkan rasa asin di dalam garam gitu, dan tidak akan pernah hilang asinnya. Jadi kalau di dalam sebuah garam kandungannya benar, asin itu actually tidak akan bisa hilang. Apa yang menyebabkan hilang atau tawar di sini adalah ketika pada zaman itu budidaya garam tuh nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan teknologi sudah maju, orang-orang sudah belajar dari kesalahan-kesalahan demi kesalahan, sehingga impurities atau ketidakmurnian di dalam sebuah garam itu sudah sangat berkurang dibanding dulu. Kalau dulu masih banyak impurities di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang garam itu tidak murni, akan sangat mudah buat garam itu menjadi tawar karena mungkin kena air atau kelembapan sehingga menguap. Jadi garam itu tidak asin lagi. Kalau garam itu tidak asin lagi, berarti tidak berguna. Karena buat apa? Nah, pada zaman itu garam yang sudah tawar itu dikumpulin, dijadiin campuran bahan bangunan yang akhirnya diinjak-injak. Nah, konteksnya gitu. Bukan cuma kayak tawar nih, tetap harus diinjak-injak kayak gitu. Jadi semua itu ada konteksnya ternyata teman-teman di Alkitab. Dan kalau nggak ditaruh jadi bahan bangunan di jalan, mereka pakai buat dicampur oleh tanah liat untuk membangun rumah-rumah mereka yang akhirnya juga diinjak-injak juga sih. Cuman itu konteksnya. Kenapa diinjak-injak? Bukan berarti kita jadi diinjak-injak seluruh hidup kita, bukan gitu ya. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita perhatikan gitu di sini? Pada intinya sebenarnya ini kan lumayan common sense ya. Kita semua tahu kalau kita memberi rasa, kalau kita menjadi garam, kita membawa asin kemanapun kita berada, pada intinya kan kita menjadi berkat, benar kan? Jadi kita nggak usah, menurut gue sih kita udah nggak usah terlalu membicarakan itu, udah terlalu make sense dan terlalu logical buat kita zaman sekarang. Ngomong-ngomong tentang kita zaman sekarang, gue merasa sekarang generation gap cepat banget sih. Jadi kalau misalnya gue sih berharap cerita-cerita gue tuh masuk akal ya, masih masuk di generasi-generasi kalian. Soalnya sekarang kayak beda 4 tahun, beda 5 tahun tuh udah jauh banget gitu. Jadi semoga masih masuk gitu. Nah, pada intinya kan sebenarnya kita mau tahu bagaimana caranya dan apakah kita sekarang ini sudah menjadi garam di dunia gitu. Apakah kita sudah membawa dampak yang baik gitu ke orang-orang di sekitar kita. Dan cara ngeceknya sebenarnya gampang banget gitu loh. Bagaimana kita taunya? Yang pertama, ya kita cek dulu aja pertemanan kita. Nah, kita semua di sini kan kebanyakan anak-anak PD ya, anak-anak PDKG juga, atau mungkin anak-anak dari PD lain, atau mungkin dari pelayanan-pelayanan lain. Di dalam 1-2 bulan ini, berapa orang yang kita temui yang di luar dari PD kita? Apakah kita cuma hang out, apakah kita cuma kontak-kontak sama orang-orang di PD kita doang gitu? Karena kalau misalnya memang demikian, ya berarti kita belum jadi
seberapa dekat kita bicara sama orang-orang di luar dari lingkungan kita gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ada di dalam lingkungan persekutuan kita, di dalam lingkungan pelayanan kita, mungkin kita belum jadi garam at all, karena orang-orang lain tidak ada yang merasakan kita, cuma orang-orang yang sudah asin juga yang merasakan kita. Misalnya itu kita cuma tumpukan garam doang, tapi bukan garam yang dibagikan ke orang-orang. Itu cara gampangnya aja sih, sebenarnya itu aja. Dan kita juga bisa melihat dari teman orang-orang di sekitar kita, tahu nggak mereka kita tuh siapa gitu, tahu nggak mereka kalau misalnya kita tuh orang pelayanan loh, orang PD loh, kalau misalnya kita tuh orang Katolik loh. Dan itu pun juga penting banget gitu di dalam pertemanan kita. Kalau sampai teman-teman kita aja nggak tahu aktivitas kita apa, teman-teman kita nggak tahu setiap Rabu ada PD gitu loh, ada PD atau komsel atau kombas gitu, ya kita butuh dipertanyakan gitu loh, kita sama ini ceritanya apa aja sama orang-orang di sekitar kita. Gue itu pernah kerja, sebelum gue balik itu gue kerja di suatu toko elektronik. Di situ tuh semua orang itu apa ya bahasanya, sangat sekuler lah. Jadi di toko ini semuanya tato dari atas sampai bawah, semuanya piercing di mana-mana. Saya pernah datang, teman saya pakai baju Anti-Christ Social Club. Katanya Anti-Social Social Club ya, dia kan Anti-Christ Social Club. Terus gue kayak shock banget gitu. Dan di dalam lingkungan ini semuanya, di dalam toko ini semuanya kayak gitu, gak ada yang Kristen, gak ada yang Katolik, cuma gue doang gitu. Dan pada hari pertama gue memperkenalkan diri, gue bilang kalau misalnya gue itu Katolik, dan gue komit setiap minggu pasti gereja, dan gue punya pelayanan, gue komit dalam pelayanan gue. Bahkan di dalam interview pun ditanyain, gue selalu bilang bahwa kayak gue tuh punya satu ministry yang harus gue kerjakan setiap hari ini, hari ini, hari ini gitu. Jadi dari awal mereka tuh semua tahu kalau misalnya gue tuh Katolik. Nah, apakah kita sudah menunjukkan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama di teman-teman kita gitu. Dan ketika itu terjadi, ketika gue di dalam lingkungan itu, gue punya dua pilihan. Gue bisa menjadi seorang Katolik atau seorang Kristen yang kayak ya udahlah, gue ada di tempat yang asing nih, ya wes lah gitu, gue bertahan aja gitu. Atau gue menjadi orang yang bangga akan iman gue, dan itu dicek gitu loh. Dan kita harus cek di dalam diri kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan teman-teman kita yang mungkin beda agama ataupun mungkin dari gereja seberang dan lain sebagainya. Apakah kita juga sudah mempunyai suatu kebanggaan bahwa kita tuh orang Katolik loh, kita tuh orang PD loh gitu. Dan yang terlebih dahulu sih kita cek dulu ya, kita punya nggak teman-teman di luar sana. Karena untuk sekian lama, terutama dalam pelayanan, yang Anda juga tahu gitu, apalagi kalau misalnya di Perth itu kan orang-orangnya terbatas ya, berbeda ya kan. Jadi untuk sekian lama teman gue juga itu aja, hari Senin doa syafaat ketemu dia, latihan musik ketemu dia lagi, PD ketemu dia lagi, sel ketemu dia lagi, seminggu 4-5 hari udah habis buat pelayanan dengan orang-orang yang sama. Akhirnya gue tidak menjadi berkat buat orang-orang di luar. Sampai akhirnya gue kerja di tempat ini, dan akhirnya gue mulai bergaul sama orang-orang di luar pelayanan gitu. Jadi jangan takut untuk bergaul dengan orang-orang di luar pelayanan atau di luar PD kita, karena justru orang-orang seperti itulah yang membutuhkan kita di dalam hidup mereka. Orang-orang seperti itulah yang harus kita berikan rasa Tuhan, bukan orang-orang yang mudah merasakan Tuhan, bukan orang-orang yang sudah merasa asing,
are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Yang ayat 15-nya, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Jadi mana ada orang menyalakan suatu terang terus ditaruh di dalam mangkok. Di dalam mangkok gitu loh. Buat apa? Jadi ini sama seperti kita gitu loh. Kemudian kita harus keluar, tetapi kalau kita keluar, kita harus membawa dampak yang positif bagi orang-orang. Sehingga ketika kita membawa terang itu, mereka bisa melihat kebaikan kita dan memuliakan Tuhan kita, Bapa kita di surga gitu. Jadi contoh yang paling gampang sekali lagi ketika gue kerja kemarin ini, mereka semua yang pemuji setan, kesannya pemuji setan ya, pada asing ya. Mereka semua itu pokoknya sangat dunia lah. Kalau misalnya kita di Indonesia mungkin cukup banyak, mayoritas masih percaya Tuhan, tapi kalau di luar kan tidak gitu, terlalu banyak gereja-gereja makin lama makin sepi. Jadi kita terus mendoakan mereka juga dimanapun. Oke, di budaya barat semakin lama semakin sepi guys. Kalau masuk gereja semuanya kayak udah oma-oma semua, kadang-kadang ngeliatnya juga agak sedih gitu. Bahkan kemarin sebelum saya pulang, banyak misa-misa anak muda sudah ditiadakan, saking udah nggak ada lagi anak muda. Saya ingat gitu kemarin ini sebelum Natal tahun lalu, sebelum saya pulang, itu adalah Natal yang lumayan berkesan buat saya karena itu kan lagi pandemi dan banyak orang di sekitar saya itu mempertanyakan gitu loh, kayak gila ya Tri, ya misalnya bahasa Inggris gitu, kayak gila banget lu masih percaya Tuhan dengan kondisi seperti ini. Kayak mereka tahu kondisi keluarga saya juga kurang baik dan mereka tuh masih mempertanyakan, gila ya Tri, lu masih percaya Tuhan gitu. Dan tetapi ada satu orang yang bilang gini ke saya, gue udah gak gereja selama 20 tahun, tapi karena gue lihat tiap minggu lu gereja, tahun ini di Natal ini gue mau gereja. Wow. Ya betul, saya tahu. Jadi karena setiap minggu saya kerja, saya selalu bilang sama dia, karena kita di departemen yang sama nih, karena kita di toko retail, jadi harus beres dulu kan. Dia selalu bilang, lu pergi duluan aja karena dia tahu gue harus gereja. Dan pada saat itu kayak itu tersentuh banget gitu loh. Ternyata suatu simple perbuatan, kayak gue tuh bisa aja bilang kayak, gue harus pergi nih ketemu teman, kan ketemu teman ya, Yesus kan teman kita. Bisa aja ngeles gitu kan, tapi gue dengan bangga bilang kayak, gue mau gereja, gue mau misa gitu loh. Dan ternyata suatu act yang sesimpel gitu membuat dia kayak pengen ke gereja di Natal itu gitu loh. Dan itu sangat menyentuh buat gue. Tahun depannya ketika saya dipindahkan di suatu divisi yang baru, pada saat itu sebenarnya banyak yang bilang kayak, lu ngapain dipindah ke situ? Ini tuh divisi yang parah banget, ini tuh yang gak akan menghasilkan apa-apa gitu. Dan pada saat itu gue cuma bilang kayak, gue pindah ke sini karena gue bisa nggak kerja hari minggunya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, di gereja itu kan sebenarnya kalau bisa nggak kerja hari minggu, kita tuh jangan kerja hari minggu karena kita harus menguruskan hari Tuhan. Walaupun gereja Katolik bilang kalau memang harus banget, ya udah gitu. Tetapi gue waktu itu komit banget gitu, kayak gue bilang, aduh kalau misalnya ada kesempatan nih untuk bisa nggak kerja minggu, gue mau nggak kerja minggu. Akhirnya gue pindah, dan pada saat itu divisi gue ini tiba-tiba booming banget, dan divisi yang gue tinggalkan itu drop banget gitu. Dan pada saat itu ada satu orang bilang ke gue, ini orang yang juga tidak percaya Tuhan gitu. Dia datengin gue terus dia bilang kayak, wow, your God is really looking after you. Jadi ada orang yang ngomong kayak gitu, yang ini bule-bule yang tidak pernah ke gereja, yang bule-bule yang tidak percaya Tuhan bisa ngomong kayak gitu gitu loh. Ini bukan kehebatan gue atau kejagoan gue dalam berbicara, tetapi suatu hal yang simple. Kalau kita terus membanggakan Tuhan kita, kalau kita terus setia di dalam apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, orang-orang tuh seharusnya bisa merasakan dampaknya gitu. Seharusnya orang-orang bisa melihat di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang bekerja. Nah, gue kan nggak tahu ya kalau misalnya kita semua ini kebanyakan mungkin udah selesai kuliah atau masih kuliah, kerja, kebanyakan kerja ya. Kalau kerja kan udah kehidupannya beda ya. Kalau kuliah kan kita tinggal jalanin aja kayak kurikulumnya mau ngapain
ya begitulah. Kehidupan kita tuh pasti berjalan gitu, dan kita harus make sure kalau misalnya ketika kita berjalan dari fase kehidupan kita ke fase kehidupan yang selanjutnya, kita tidak lupa dan kita terus membawa panji Tuhan gitu. Jangan sampai kita meninggalkan terang kita, jangan sampai kita meninggalkan rasa kita, karena di situ kita dipakai secara luar biasa oleh Tuhan gitu loh, dimanapun kita berada. Mungkin kita berpikir bahwa di dalam pelayanan itu adalah suatu hal yang paling gampang gitu loh, untuk terus menjadi berkat bagi Tuhan. Memang iya, karena kita semua di sini tuh like-minded people. Kalau kita nggak mau mencari Tuhan, kita ngapain ada di sini ya kan? Udah hari Rabu, midweek, itu tuh gampang banget. Tetapi Tuhan nggak mengutus kita untuk stay di sini. Tuhan mengutus kita tuh untuk keluar, untuk membawa dampak bagi orang-orang justru yang tidak pernah merasakan ini, justru orang-orang yang tidak mau merasakan ini, justru orang-orang yang sebenarnya paling membutuhkan ini. Nah, terlepas dari sini, kita harus bawa apa yang kita dapatkan hari ini dan mungkin sebelum-sebelumnya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Karena kita nggak tahu banyak orang yang mungkin membutuhkan kita gitu. Bahkan sebagian orang membutuhkan hanya kehadiran kita. Jadi jangan sampai kita terlalu terpaku di dalam pelayanan kita, tetapi kita tidak melayani orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan kita. Jadi jika teorinya cuma segampang itu, cuma cek pertemanan kita dan cek dampaknya kita di dalam pertemanan kita, kenapa sih kayak kadang-kadang kita tuh merasa sulit banget gitu, susah banget untuk menjadi garam dan terang dunia. Buat gue sih memang nggak segampang itu gitu, terutama di dalam kehidupan kita yang mungkin banyak tantangan, ya kan? Tadi saya masuk ke sini pas kita praise and worship, dari Fani aja kayaknya kita membawa kehidupan kita yang penuh dengan apa tadi bilangnya, penuh dengan tantangan yang perkara luka, ya kan? Jadi di dalam kehidupan kita memang nggak semudah itu dan tidak ada jalan yang mulus, ya kan? Kita pasti mengalami begitu banyak tantangan. Jadi kita juga harus memperhatikan itu dalam hidup kita. Jadi yang pertama, ini agak loncat-loncat ya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya tapi kita hanya berada di tempat yang sudah asing dan terang, itu sudah kita bicarakan tadi. Tapi yang paling penting kita harus perhatikan adalah impurities. Yang tadi gue sudah ngomong tentang sedikit tentang ketidakmurnian sebuah garam itu ya. Dan gue bagikan di 3 bagian di dalam ketidakmurnian ini, karena menurut gue justru ini yang paling penting kita bahas hari ini, bukan garamnya, bukan asinnya, karena kita tahu itu yang harusnya kita lakukan. Kita semua pasti di sini gak ada yang gak tahu kalau kita tuh harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang. Tetapi banyak hal yang bisa menghambat itu. Yang pertama, gue bagikan 3, tapi bukan berarti cuma ada 3 ini ya, karena kalau misalnya kita bawain semuanya sampai minggu depan juga belum tentu selesai gitu. Yang pertama itu adalah dosa kita. Nah, dosa ini sangat penting dan sangat perlu kita bahas. Bukan berarti dosa ini adalah dosa, karena dosa ini seringkali kita kayak oh iya kita tahu kita salah, kita berdosa, kita ngaku dosa, selesai gitu aja. Tetapi dosa ini istilahnya, di sini ada yang kerja di bidang IT atau misalnya di media, video, ya, ada mungkin recording, ya ada. Kayak pernah nggak kita udah ngerekam suatu pekerjaan, suatu proyek sekian lama, terus tiba-tiba file corrupted gitu. Pasti kita semua pernah gitu. Atau mungkin zaman dulu masih ngezoom ya kan, kita udah ngerekam, udah mau direcord, ya kan, entah kerisap lah, apalah, internetnya error lah, corrupted terus hilang file. Dan itu sering terjadi dari dosa gitu. Ketika kita bahkan mungkin sudah di dalam PD ini, kita sudah menerima terang Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah merasakan Tuhan dan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, tapi di situ dosa masuk dan itu mengkorap file itu mengkorap kita sehingga output kita juga tidak sama gitu loh. Dan itu adalah impact dari dosa yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita meremehkan celah dosa, karena celah dosa ini sangat penting gitu loh. Dan gue buka aja di sini gitu, terutama untuk, dan ini bukan untuk cowok-cowok doang gitu, dan untuk cowok-cowok dan untuk cewek-cewek ini sering dibahas sekarang udah di luar, dan gue rasa di sini juga sudah mulai ya, bahwa dosa seksual itu sangat mempengaruhi
tahu sebenarnya mau ngomong apa kan, bukan cewek ya, gitu kan. Gue cuma bilang sama dia, ya nanti akan saya bawakan ke dalam tim, nanti kita bicarakan. Tetapi ini penting banget gitu. Kalau kita mempunyai suatu keterikatan dosa, apapun itu, mungkin dosa seksual, mungkin dosa-dosa lainnya, harus kita bereskan gitu. Karena setiap kali kita mungkin menerima berkat Tuhan, menerima rasa Tuhan, menerima hadirat Tuhan, kita sudah menerima terang Tuhan, tetapi dosa masih mencengkram kita, kita tidak akan maksimal gitu di dalam kehidupan kita. Terus hampiri Tuhan dengan segala keterbatasan kita, segala kerapuhan kita, of course, tapi jangan sampai kita meremehkan bahwa dosa itu mempunyai impact yang sangat besar di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita punya keterikatan apapun itu, gue rasa kita semua udah gede lah, kita udah tahu kalau misalnya kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu bisa mengikat dan mungkin membuat kita terpuruk. Tetapi itulah kehebatan gereja kita, di mana gereja kita menyiapkan suatu sakramen yang luar biasa, yaitu sakramen rekonsiliasi. Sekarang seharusnya sih kebanyakan gereja sudah mulai buka ya sakramen rekonsiliasinya. Pas pandemi kemarin, pas tahun lalu aja gue mau ngaku dosa setengah mati ya, harus cari romo dulu, ya kan, kontak dulu romonya ghostingin gue gitu. Cuma sekarang kayaknya sudah lumayan oke. Jangan sampai kita tidak menggunakan suatu sarana yang sangat luar biasa ini, karena tiap kali kita ngaku dosa, di sini justru Tuhan tuh memurnikan kita kembali. Walaupun kita juga gak cuma, jangan sampai kita take that for granted juga. Contohnya yang paling gampang nih, dosa yang menurut gua paling gampang banget membuat kita terikat itu adalah dosa ngomongin orang gitu loh. Gosip, ya kan, terus semua ngangguk-ngangguk ya. Di sini ngomongin orang, gosip, ngegibah, segala macam itu sering kali kita anggap remeh gitu. Dan bahkan gua mau sharing sedikit di katekismus gereja Katolik itu bahkan membicarakan tentang gosip gitu, sampai segitunya gitu, segitu pentingnya di mata gereja, sampai diomongin gitu di dalam katekismus gereja Katolik. Bahkan di dalam bagian sakramen rekonsiliasi, satu-satunya contoh yang lumayan spesifik itu adalah mereka bilang gini, kalau misalnya kita mau ngaku dosa dan kita ngakuin dosa kita gosipin orang atau ngomongin orang, gosipin orang maksudnya ngomongin yang tidak benar ya, berarti kita kalau penitensinya itu harus memperbaiki reputasi orang itu. Jadi nggak cukup kita cuma bilang oke, sorry ya Tuhan gitu, enggak. Jadi gereja Katolik bilang kita harus merepair reputasi orang itu. Jadi dosa ini bukan sesuatu hal yang main-main gitu loh. Gosip dan gibah, terutama kita ngomongin hal yang tidak benar tentang seseorang, bukan hal yang dimain-mainin gitu. Dan itu gereja Katolik ngomong itu secara jelas, terutama di dalam sakramen rekonsiliasi. Jadi teman-teman, aku undang teman-teman kalau misalnya terutama yang udah lama, jangan nunggu Natal dulu, jangan nunggu nanti Paskah dulu, bentar lagi ya, 2 bulan lagi, udah berasa. Tapi yuk kita mau sama-sama mencari sakramen rekonsiliasi gitu. Karena kalau kita mengambil sakramen itu secara serius, gue bisa jamin 100% hidup lo akan berubah. Karena lo menyadari rahmat Tuhan yang menyentuh lo secara luar biasa setiap kali lo datang ke sakramen pengakuan dosa. Yang kedua, ini adalah ketakutan dan kekhawatiran. Sebenarnya pada intinya ini tentang iman sih. Tetapi gue rasa kita semua di dalam zaman-zaman sekarang mempunyai banyak ketakutan dan banyak kekhawatiran. Ya. Karena begitu banyak hal yang uncertain di dalam kehidupan kita di dalam zaman ini. Setiap hari kita dengar, oh ya ada resesi lah, apalah. Dan kehidupan kita tuh semakin lama rasanya semakin tidak pasti. Padahal sih kalau dipikir-pikir dari dulu juga memang gak ada yang pasti kehidupan ini gitu loh. Siapa yang tahu ada COVID, siapa yang tahu ada ini, ada itu. Bahkan kita semua pasti mempunyai banyak rencana di tahun 2019,
gue jelasin sedikit ya, oke? Agak bingung ya kalau misalnya Thomas ini. Jadi Thomas itu adalah yang bilang bahwa sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam luka-lukamu, luka-luka Tuhan, dia nggak percaya kalau Tuhan itu udah balik gitu. Dia selalu dibilang Thomas the doubter, Thomas yang ragu. Tapi kerennya Thomas, ini dikit nggak apa-apa ya, biar kita belajar. Ketika Lazarus meninggal, Yesus tuh dibilangin sama murid-muridnya, udah jangan balik ke tempatnya Lazarus, nanti lu mati dibunuh. Ada satu orang bilang gini, ayo kita balik ke sana, gua akan mati bersama lu. Cuma Thomas. Jadi Thomas itu bukan Thomas yang ragu. Thomas itu adalah Thomas yang gak yakin aja. Dan tetapi hebatnya Thomas adalah begini, kalau dia orang yang gak percaya, ngapain dia stay di sana? Ngapain dia nongkrong di sana gitu sampai Tuhan balik lagi? Jadi kalaupun kita menjadi seorang Thomas, jangan sampai kita cabut. Kalaupun kita masih sekarang mencari bukti, kalau kita pun sekarang masih mencari suatu peneguhan dari Tuhan, jangan cabut meninggalkan persekutuan, jangan cabut meninggalkan pelayanan, jangan cabut meninggalkan teman-teman yang mensupport kalian. Karena sama seperti Tuhan yang tetap menunjukkan dirinya sepenuhnya kepada Thomas, untuk kita yang tetap setia, tetap stay, walaupun kita mungkin masih mencari peneguhan itu, Tuhan akan menunjukkan dirinya secara sepenuhnya kepada kita semua. Jadi itu untuk ketakutan dan kekhawatiran kita. Jangan pernah merasa kecil atau gagal karena kita punya keraguan. Tuhan tetap sayang sama kita, dan percayalah untuk kita yang setia, Tuhan akan tetap menunjukkan dirinya kepada kita. Yang ketiga itu adalah, sekalian promo dikit, itu adalah luka. Sebenarnya ada yang ngadain PLB bentar lagi. Gimana? Dulu saya. Bagian terbaik. Wah. Kalau ini penting banget nih teman-teman. Karena selain dosa dan ketakutan itu juga bisa menyebabkan luka. Luka itu sendiri juga bisa menyebabkan kita semua untuk melupakan banyak hal gitu di dalam kehidupan kita, terutama banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Luka ini bisa macam-macam ya, bukan cuma luka di dalam pelayanan. Kalau itu kita semua udah tahu lah ya, kebanyakan either ada yang ngomong di belakang lah, either ada yang galak banget lah, either ada yang udah disuruh-suruh gak ngerjain lah. Tapi itu kan cuma kemarin ini ada yang bilang, dinamika pelayanan katanya. Tetapi luka yang kita bicarakan di sini adalah luka-luka yang mendalam gitu. Luka-luka yang mungkin merasa dihianati, merasa dibohongin, merasa disakiti. Terutama mungkin kita semua pasti pernah merasakan luka sebenarnya, menurut gue ya. Karena gue gak pernah ketemu orang yang gak pernah dilukai sih, atau melukai gitu. Mungkin gue gak tahu kenapa, tapi gue terdorong menceritakan hal ini. Sebenarnya tadi gue gak ada plan buat cerita hal ini, karena dari ini ada si Omnes Om Benny dan Omnes. Mereka tuh tahu cerita gue semua soalnya, jadi bingung ceritanya itu gimana. Gue pernah suka sama satu cewek. Gue pernah suka sama satu cewek. Nah, gue cerita ini kenapa? Karena ini menurut gue satu hal yang common banget. Tetapi gak pernah dipikirin. Habis tenang, aku akan memikirkan kalian. Gue pernah suka sama satu cewek nih, ya kan? Om Nas tahu. Oh ini nggak tahu. Banyak yang tahu ya, sedih juga. Gue pernah suka sama satu cewek, dan cewek ini adalah cewek yang menurut gue gimana Pak? Bercahaya. Sangat bercahaya. Kan dia sudah menjadi terang di dunia saya gitu. Ya kan? Gue demen banget nih cewek gitu loh, kayak dari segi segala hal yang gue inginkan dalam seorang wanita tuh ada di dia gitu, gue rasanya pada saat itu. Dan setelah sekian lama ternyata dia jadian sama cowok lain. Seharusnya gini reaksinya waktu itu. Oh juga. Nah, setelah dari itu adalah satu insiden lain ya. Harus cross check dulu sama Mas.
terus gue bilang gitu loh, kayak si Omes tuh nanya gitu kan, si Omes kan memang suka gitu ya, nanya-nanya gitu loh, gimana Tri, kamu yakin kamu nggak mau nungguin dia? Terus gue bilang, aduh oh Bukan, kamu yakin kamu mau nungguin dia? Oh. Bukan, kamu mau nungguin dia, kamu yakin? makanya harus di cross check dulu kan. Terus pada saat itu gue bilang, enggak om, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Lalu terjadilah sebuah insiden yang kita gak usah cerita kalau bagian itu om. Akhirnya pada intinya gue bilang, yaudah deh om, kayaknya gua masa kita coba bilang gitu, yaudah gue mau berjuang deh gitu kan. Gila, udah berasa superhero banget gitu, kayaknya gue berjuang demi cinta gue gitu. Terus pada saat itu tuh gue bilang gitu sama si Omes, tapi berapa lama ya om ya gitu, kayaknya kalau misalnya berjuang itu kan harus ada jangkanya gitu. Terus si Omes cuma nanya, ya seberapa berharganya dia. Gue gak tau ya, apakah cuma gue doang yang diginiin Omes, gue gak tau ya, mungkin kalian juga ada yang merasakan gitu. Terus gue bilang gitu, yaudah deh om, kita coba deh. Nah lalu setelah itu ada kejadiannya, dia putus, terus dia bilang dia mau sama gue. Gue kayak, wah ini dia, buah dari perjuangan iman saya. Pada akhirnya gak jadi juga guys. Akhirnya dia balikan lagi sama mantannya gitu. Terus si Omes nanya sama gue gini, jadi gimana Tri, apakah hasil doa lu salah gitu. Terus gue bilang dengan penuh keyakinan iman, enggak om, dia yang salah. Baik, sebenarnya pada saat awal Tri itu yang mau menunggu. Lalu saya tanya, emang jawaban apa? Hasil doa kamu apa? Hasil doa saya bahwa dia adalah seseorang yang Tuhan berikan buat saya. Itu kejadiannya, dia lupa. Lalu ternyata bermasalah gitu. Lalu dia tanya, gitu, apakah saya harus terus memperjuangkan? Nah, saya kembalikan, dan doa kamu awalnya apa? Dapatnya apa? Dapatnya ya itu ya. Kalau itu berjuanglah gitu. Kayaknya seperti itu ya. Jadi bukan dia ragu-ragu dari awal dia yakin, terus ada masalah dia tidak yakin, terus kemudian ya itu dia akhirnya berjuang. Terus ada satu peristiwa tentang mobil itu kalau nggak salah. Oh iya. Iya, saya masih ingat ada masalah mobil dan akhirnya mereka menjadi dekat gitu. Tetapi yang saya lihat dan saya puji adalah saya tidak salah berdoa, tapi barangkali dia yang salah. Itu iman yang luar biasa. Maksud itu Omes bilang, iman sebesar ini belum saya temukan. Itu cuma di Alkitab ya. Ini cuma di KAG akan saya berani berbicara seperti ini teman-teman. Karena banyak saksinya soalnya. Bahkan Benny pun akhirnya tahu dia siapa gitu kan. Dia masih membicarakan. Kenapa intinya saya membicarakan hal ini gitu ya? Karena gue yakin kita semua anak-anak muda di sini. Gue tidak mau kita tuh merasa apa yang kita alami itu remeh gitu loh. Karena apa yang gue alami pada situ tuh buat gue nggak remeh gitu loh. Ya kita pasti tahu lah kalau misalnya kita ceritain ke orang-orang, terutama orang-orang random gitu, mereka pasti kayak yaudah lah Tri gitu. Lu kira cewek cuma dia doang gitu kan? Lu kira cuma dia doang gitu loh yang bisa ABCD kita nggak sebutin gitu. Emang cuma dia doang kan enggak gitu. Tapi pada kenyataannya luka itu telah terjadi gitu. Dan pada saat itu gue merasa banget gitu, kayak waduh udah unworthy banget, merasa kok kayak gue nggak layak itunya, kok
punya nih cita-cita kalian masing-masing. Karena kita semua di umur-umur di mana kita mengalami hal-hal ini. Kita semua di umur di mana mungkin teman-teman kita, orang-orang di atas kita menganggap remeh hal itu yang terjadi gitu loh. Tapi gue mau bilang pada hari ini sama kalian dengan jelas ya, bahwa Tuhan yang kita tahu, Tuhan yang mengenal kita, tidak pernah menganggap remeh luka itu sama sekali. Jadi suatu hal yang gue tadi bilang, gue mungkin terkesannya gue mempermalukan diri sendiri nih. Tapi buat gue ini adalah suatu testimoni dari gue bahwa selagi gue mengalami hal ini, selagi gue terluka sedalam itu, selagi orang lain mungkin ya kita gue juga jadi orang lain kayak gila, dia baik banget bilang gitu. Tuhan tidak pernah begitu sama gue, dan Tuhan tidak pernah begitu sama kita semua di sini. Satu hal yang paling mengena buat gue itu adalah ketika mungkin gue suka banget sama Thomas, karena Thomas juga ada di cerita-cerita yang banyak mengandung makna gitu. Ketika Lazarus meninggal, Yesus menghampiri mereka, dan ketika waktu itu mereka menemui Maria dan Martha. Salah satu ayat yang paling ikonik di situ adalah kan Yesus menangis ya, and Jesus wept. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada luka-luka dalam hidup kita, di mana kita tangis itu sendirian di kamar, walaupun orang lain mungkin ketawa, walaupun orang lain gak mikirin, walaupun orang lain bilang lu goblok, tapi kalau misalnya lu tangisin hal itu di dalam kamar lu, kalau lu tangisin hal itu di dalam doa-doa lu, Tuhan itu ada sama-sama dengan lu menangis itu juga. Dia merasakan apa yang kita rasa. Bahkan ini gue gak tahu nih, karena gue lupa ayatnya di beberapa minggu yang lalu, di dalam Ibrani disitu dituliskan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian kita, Tuhan yang tahu kelemahan-kelemahan kita, yang ada sama-sama dengan kita, yang akan menolong kita pada waktunya. Jadi Tuhan juga tahu apa yang kita alami. Tuhan juga tahu luka-luka yang kita rasakan, walaupun mungkin remeh gitu buat orang lain, tapi Tuhan gak menganggap itu remeh. Ya, itu yang mau gue tekankan. Bukan cerita gue, tapi gue mau kalian mengingat lagi cerita-cerita kalian, terutama cerita-cerita di mana kalian itu sebenarnya terluka sekali, di mana kalian merasa kayak ini tuh hal besar loh buat gue, walaupun buat orang lain itu bukan suatu hal besar gitu. Tapi percayalah, apa yang menjadi hal besar buat engkau juga hal besar buat Tuhan. Itu kehebatan Tuhan gitu. So pada intinya, rasa yang kita berikan, garam itu sendiri tidak berbicara tentang keadaan kita, tetapi berbicara tentang keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita semua ini yang ada di sini, tadi udah ada lagunya gitu ya, kita memerlukan Tuhan, kita tidak dapat jalan sendiri. Kuncinya sehingga kita terus memberi dampak pada orang-orang di sekitar kita, apapun yang kita lalui, apapun keadaan kita, adalah terus ada di dalam Tuhan, untuk terus mengadakan Tuhan di dalam kita. Kita harus bina relasi dengan Tuhan, nggak ada cara lain. Bina relasi dengan Tuhan itu bukan pelayanan ya. Gue catat ini, menurut gue sangat penting banget. Omes juga ngomongin gue waktu itu tentang ini. Gue pelayanan terus, si Omes ini selalu bilang sama gue, lu kapan berdoa nih Tri? Gitu. Kan kita selalu seharian ya tidur sama dia, bangun ketemu dia juga gitu. Jadi dia langsung tahu gitu. Walaupun kalau misalnya tiba-tiba pagi-pagi gue berdoa, gue PW gitu, dia selalu keluar-keluar dan dia selalu beritakan ke semua orang, situ lagi galau nih. Orang berdoa dibilang galau ya kan, kalau berdoa dipertanyakan. Tapi teman-teman, gue sebenarnya waktu itu tertegur gitu loh, dan gue berpikir iya juga ya, kayak gue doain orang, gue mengatakan ke orang-orang, tapi gue tuh nggak punya relasi sama Tuhan, dan dampaknya tuh beda jauh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini, apapun pelayanan kita masing-masing gitu ya, cara paling gampangnya gini, kalau misalnya kita punya kayak tadi pelayanan pujian, tapi kita cuma puji-pujian menyembah Tuhan saat kita tugas, ya kita harus mempertanyakan diri kita gitu. Dan kalau kita di dalam pelayanan doa tetapi kita nggak pernah berdoa, kita harus mempertanyakan diri kita gitu. Dan itu adalah suatu hal yang
susah gitu kan. Kembali lagi kayak tadi, ketakutan, kekhawatiran, dosa, luka itu tuh gampang banget membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa kayak aduh, ngapain, gimana caranya gue masuk ke dalam hadirat Tuhan, gimana caranya Tuhan melihat gue, gimana caranya Tuhan menerima gue yang kayak begini gitu. Tetapi kalau kita sadar, kalau kita mempunyai relasi dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan yang menerima kita apa adanya. Kita akan mengenal Tuhan yang seberapa hancurnya kita, seberapa rapuhnya kita, seberapa terikatnya kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya untuk setiap dari kita. Bahkan untuk sahabat-sahabat Thomasku, Tuhan adalah Tuhan yang akan menunjukkan luka-lukanya kepada kita, sehingga kita bisa mencucukkan jari kita dalam luka-luka itu untuk tahu bahwa Tuhan itu hadir buat kita semua. Bahwa Tuhan itu hadir walaupun kita bingung dia gimana. Tuhan itu hadir walaupun kita merasa kita nggak layak. Tuhan itu hadir dalam segala keadaan hidup kita. Jadi pada saat ini kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama menundukkan kepala. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, malam hari ini Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang berkumpul. Maka dari itu kami tidak menerka-nerka, kami tidak menebak. Dengan sepenuh iman kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, mungkin dengan segala kerapuhan kami, dengan segala ketakutan kami, dengan segala kekhawatiran kami. Kami tarik kembali Tuhan semua yang pernah kami alami, segenap cerita-cerita di dalam hidup kami yang mungkin orang lain tidak mengerti bahwa ini mempunyai dampak yang begitu besar di dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai Engkau yang begitu mengenal setiap kepribadian kami, yang tahu
berpasangan saja dengan orang di sebelah kiri kita, dan kita mau saling mendoakan. Terus ada di dalam suasana doa, jadi mendoakan perdoalan untuk orang-orang di sebelah kita, dan kita saling mendoakan. Berpasang-pasangan saja. Kalau yang tidak ada pasangannya, nanti saya minta yang bantu berdoa. Silakan mendoakan orang di sebelah.
sungguh mengasihi kami, sehingga kami bisa menunjukkan bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kami, tapi pada semua orang yang kami temui, bahwa Engkau sungguh nyata, kasih-Mu sungguh nyata bagi kami dan bagi setiap orang. Bunda Maria, tidak pernah terdengar satu orang pun yang datang kepadamu minta pertolongan, Kau biarkan begitu saja. Maka kami pada hari ini memohon pertolongan-Mu Bunda untuk menyampaikan setiap daripada kami, kehidupan kami, doa-doa kami kepada Tuhan Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya tidak tahu kenapa pada minggu ini saya ketemu dengan seorang, hai Siska, mataku memandangmu. Saya tidak tahu kenapa hari ini, bukan hari ini, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda-pemudi zaman saya, pemuda-pemudi gitu ya. Dan saya tergerak untuk memberikan kesaksian tentang kisahnya Tri ini kepada anak muda ini gitu. Saya bilang, saya kalau cerita saya tentu saja nggak pakai nama, saya cuma bilang saya mengenal seorang anak muda laki-laki yang bla 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 gitu ya. Teman-teman, Tuhan tahu luka kita dan Tuhan ingin kita sembuh, dan apa yang Anda alami malam hari ini itu hanya teaser saja. Tahu teaser? Review saja. Kalau mau lengkapnya nanti ikutlah retret. Nah, ini teaser saja gitu. Tapi saya yakin Tri sudah disembuhkan, karena orang yang bisa menceritakan, menertawakan dirinya sendiri itu adalah orang yang sembuh. Dan salah satu bukti dia sembuh ketika pasangan, jadi ceritanya yang ditaksir tadi sebut saja gadis bunga gitu ya. Ketika bunganya saya mau bunga yang jarang, jadi bunganya Edelweiss gitu ya Tri ya. Edelweiss gitu, jadi bunga Edelweiss ini ini kacau, jangan terus trik dong. Saya kalau dia bunga Edelweiss kan itu susah didapat, adanya tidak wangi tapi meletik gitu, orang bahasa Jawa itu percaya. Kalau mau mendapatkan harus naik ke puncak gunung baru bisa lihat, dan ketika dibawa pulang pun wanginya hilang gitu. Jadi ketika bunga Edelweiss ini menikah, dan kebetulan calon suaminya dan sekarang sudah jadi suaminya itu adalah teman dekat ya, temannya Tri, dan dia meminta Tri untuk men-setting sound system dan musik. Tri dengan besar hati melakukan itu. Oh, dibayar. Jadi orang yang sembuh dari luka itu, satu bisa menceritakan, kedua bisa menertawakan, yang ketiga ketemu lagi ya rasanya sudah berbeda gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, ada cerita-cerita yang lain, ada yang 7 tahun menantikan orang yang sama gitu, ternyata nggak dapat, terus tetap mau setia melayani Tuhan. Dan dia prinsipnya begini, lagunya apa? Yang tuh hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Jadi ketika saya tanya, kamu nggak pindah komunitas karena ketemu dengan orang yang kau harapkan
selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama Yesus. Kalau mau diterusin nanti di BLD ya. Setiap dari kami melalui firman-Mu Tuhan pada malam hari ini yang dibawakan oleh anak-Mu terkasih Tri Tuhan. Tuhan, biarlah Kau boleh berkati setiap apapun Tuhan yang Tri lakukan, apapun yang Tri kerjakan Tuhan, biarlah dia boleh selalu menyenangkan hati-Mu, biar hidupnya adalah hidup yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai Tri lebih dan lebih lagi Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu, agar ada banyak orang Tuhan yang boleh mengalami Engkau melalui kuatan firman-Nya Tuhan. Serahkan Tri di dalam tangan kasih-Mu, dan Kau sebentar Tuhan kami memberikan persembahan. Tuhan, sentuh hati kami, berapa yang pantas harus kami berikan Tuhan, walaupun kecil Tuhan, tetapi ketika kami memberikannya dengan sukacita di hati, kami percaya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh dengan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan. Brothers Sisters, sebelum kita lanjut ngomong, kita mau sing thank you dulu untuk Pop yang sudah untuk gimana. Oke, kita mau sampai yang thank you kita dulu buat 1, 2, 3. Teman-teman, kalau buat teman-teman yang butuh layanan dolar Coach Heli, teman-teman bisa kontak
boleh di follow teman-teman, nanti di follow back. Kita punya YouTube di KAG Komunitas Amazing Grace. Lalu Facebook kita ada di Komunitas Amazing Grace, dan kita punya TikTok teman-teman, yaitu @KAG_official. Oke, ini kita next PD hari Rabu 8 Februari jam 19.30 di sini, di Panin lantai B1 yang akan dibawakan oleh Kak Meriani dengan tema Hang on Jesus. Oke teman-teman, ini the one and only tanggal 26 Maret yang kita tunggu-tunggu, yang tadi udah di-spill sedikit di awal teaser. Ini adalah potret penyembuhan luka batin, yaitu akan ada di Pondok Remaja PGI tanggal 24 sampai 26. Pembicaranya ada Om Yohanes, ada Om Benyamin Ratu, ada Kobeki, dan ada Kak Sinta Studio. Biayanya 400.000, itu sudah include transport dan sudah include kesembuhan. Teman-teman boleh langsung daftar, takutnya. Ini kita harus cepat-cepat daftar sih, soalnya ini limited. Oke, next. Oke, kita punya beberapa teman baru. Kita punya teman baru. Kevin Budiman. Lalu ada Kak Lulu. Oke. Ada Pak Teguh. Ada Jennifer. Dan ada Sherry Felicia. Nama asal paroki sama dan sini beda siapa? Halo, saya Jennifer. Saya punya paroki ya, parokinya Filipus Rasul, Piras. Terus diajak siapa? Saya nggak diajak, saya emang udah di PD yang dewasa. Cuman hari ini saya ada bawa teman yang kira-kira membutuhkan mencari Tuhan. Sama seumuran sebenarnya, cuma saya udah married, ini belum. Jadi saya masukinnya di yacht. Nah, ya gitu aja sih. Nama paroki sama gereja. Oh, dia siapa? Nama Kevin Budiman, paroki jujur aja jarang gereja. Diajak si Jennifer. Nama Lulu Tantono. Gereja aku biasa gereja di JPCC. Diajak sama Jen. Terus aku ngajak sama aku. Hai. Aku Feli. Aku juga gereja di JPCC. Halo semua. Shalom. Nama saya Teguh, paroki MBK, Mari Undang Karmel,
1, 2, 3. Next, kita minggu ini kebetulan ya, oh ya teman-teman, di depan sudah ada konsumsi yang bisa kita makan bareng-bareng. Cuman kita harus tetap menjaga kebersihan. Jadi nanti kalau sudah makan sampahnya bisa dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Thank you guys. Sampai jumpa di PD minggu depan. Bye. Sebentar ada tambahan pengumuman dari Johanna tentang PLB. Iya teman-teman, usianya 15 sampai 35 tahun. Boleh untuk teman-teman yang masih muda, pasangan muda maksudnya, tapi tidak boleh membawa anak gitu. Jadi boleh pasangan ini Koko Cici yang tadi datang ya kan, silakan mendaftar dengan senang hati. Masih muda kan? Cici. Satu lagi, oh ya, syaratnya sudah mengikuti SHDR atau RHDR gitu ya teman-teman. Terus sama satu lagi teman-teman, kita sudah merasakannya, jadi jangan lewatkan PLB ini yang luar biasa kata Fauzul, mendapatkan pemulihan. Oke, see you teman-teman, God bless. Menutup istiqomah kita malam hari ini, kembali kita mengangkat kepala, kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau melalui firman-Mu malam hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia Tuhan. Kami tahu kami tidak mudah Tuhan untuk melakukannya ketika kami sendiri, tapi ketika kami berjalan bersama Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk boleh selalu membagikan kasih, membagikan cinta-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, persekutuan doa ini boleh selesai Tuhan, tapi kami percaya perlindungan penyertaan-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.